Salam olahraga, Perbisa senang sekali bisa bertemu dengan Anda bersama saya Riris Tabira dalam program TVRI Sport. Seperti biasa kami akan menghadirkan informasi terkini seputar dunia olahraga yang ada di Sumatera Selatan. Dan hari ini kita akan membahas salah satu cabang olahraga yang cukup melegenda di dunia, yaitu cabang olahraga panahan. Tapi apakah di Sumatera Selatan sendiri panahan ini telah berkembang pesat dan seperti apa atlet-atlet hari ini berlatih dan juga berkompetisi dalam Palembang Archery Club? Kita akan melihat tentunya dalam TVRI Sport kali ini. Siapa yang tidak kenal dengan cabang olahraga yang satu ini? Ya, olahraga panahan merupakan salah satu olahraga tertua di dunia. Tercatat olahraga panahan ini sudah muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu. Lahir dan tumbuh dari budaya dan tradisi, panahan menempati ruang sejarah dan menemani perjalanan masyarakat sejak dari zaman lampau. Panahan Indonesia hadir dari masa prasejarah. Kala itu, panah dan busur digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pertahanan berburu dan upacara keagamaan. Saat ini di masa modern, panahan tidak lagi digunakan sebagai alat senjata perang dan alat berburu. Panahan telah dialihfungsikan menjadi sebuah olahraga yang pastinya menyehatkan tubuh. Namun peran penting pembentukan olahraga panahan modern di Indonesia dapat dilihat pada tahun 1953. Saat itu Federasi Panahan Indonesia atau Perpani didirikan. Sejak saat itu olahraga di Indonesia mulai berkembang pesat dan telah berperan penting dalam pengembangan atlet panahan. Olahraga panahan Indonesia pertama kali dipertandingkan resmi pada Pekan Olahraga Nasional pada tahun 1948. Saat itu cabang olahraga panahan banyak menarik peserta sehingga setiap kegiatan Pekan Olahraga Nasional, cabang olahraga ini tidak pernah absen dalam kompetisinya. Di Sumatera Selatan saat ini telah menunjukkan tren yang positif perkembangan olahraga dalam beberapa tahun terakhir, termasuk cabang olahraga panahan. Ditandai dengan adanya organisasi Palembang Archery Club yang didedikasikan untuk pengembangan olahraga panahan di kota Palembang. Dan saling silang untuk mengisi skornya. Tidak hanya untuk pengembangan, organisasi Palembang Archery Club juga mencari dan juga mencetak atlet-atlet berbakat melalui kompetisi First Half Archery Youth League. Baik, para pemirsa, pada pagi hari ini kita sedang melaksanakan membuka acara seremonial kejuaraan panahan yang dilakukan oleh Archery Liga, khususnya untuk atlet-atlet panahan se-Sumatera Selatan yang diikuti oleh di luar kota, kota Lampung, bahkan ada yang dari provinsi, dari Riau. Terus terang, kegiatan ini memang kegiatan yang sangat positif, mengingat para atlet-atlet panahan yang ada di kota Palembang
merupakan atlet-atlet yang memang telah handal, berprestasi, banyak sekali mendulang emas pada kegiatan-kegiatan event, baik itu dilaksanakan secara tingkat kota ataupun tingkat provinsi. Dan terus terang acara ini sangat berkualitas karena didukung oleh para pelatih wasit yang memang telah memiliki lisensi pelatih resmi dari pemerintah yang telah bersertifikat, sehingga acara ini akan semakin berkualitas apabila kita dukung bersama. Dan ke depan Dispora Kota Palembang, khususnya pemerintah Kota Palembang, akan mensupport kegiatan-kegiatan olahraga positif yang memang mengangkat nama Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan di ajang-ajang di event nasional ataupun internasional. Dan kita doakan bersama, semoga saja olahraga di Kota Palembang tetap maju, jaya, dan ini perlu dukungan dari kita semua. Saya sebagai Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kota Palembang sangat setuju sekali dan terus akan mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan semuanya akan kami laporkan nanti melalui Kadispora Kota Palembang dan Wali Kota Palembang, Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewa. Akan kami laporkan secara lisan ataupun tertulis pada saatnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda maju, olahraga jaya. Olahraga yang menggunakan busur dan anak panah ini tidak hanya diminati oleh kalangan tertentu, namun olahraga ini diminati oleh semua umur, laki-laki dan juga perempuan. Kompetisi panahan ini juga dapat diikuti oleh semua kalangan, dari anak-anak hingga dewasa. Antusiasme kompetisi ini juga terlihat dengan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Berkolaborasi dengan Ciputra Group, termasuk lapangan yang digunakan berada di Citraland Palembang. Untuk acara panahan hari ini, kami dari Citraland Palembang sangat bersyukur sekali karena persiapannya sangat mepet, namun ternyata antusias dari peserta itu sangat banyak. Bahkan ada dari Bandung, dari Riau, dari Lampung, jadi sangat luar biasa. Memang manajemen Citraland Palembang ini sedang membuka pintu untuk para komunitas bergabung dengan kami untuk ikut meramaikan, bisa untuk latihan rutin, bisa juga untuk event-event khusus. Nah, saat ini yang sudah ada itu adalah balance bike. Dia sudah latihan rutin di Citraland Palembang dan juga sudah beberapa kali membuat event skala Sumbaksel yang diikuti skala nasional. Jadi untuk komunitas panahan ini merupakan komunitas kedua yang membuat event cukup besar dan kami support dari Citraland Palembang. Baik, dari segi jiwa berkembang besar ya Pak? Betul. Dan apakah nanti akhirnya membuat suatu space olahraga sendiri gitu ke depannya atau sudah ada gitu Pak? Kemungkinan bisa jadi. Jadi memang untuk saat ini kita memanfaatkan lokasi-lokasi yang memang space yang bisa dimanfaatkan untuk komunitas. Tapi jika nanti ke depannya animo masyarakat cukup besar, itu bukan tidak mungkin untuk Citraland Palembang membuat sesuatu fasilitas-fasilitas olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Palembang beserta komunitas-komunitasnya gitu. Dari segi Pak sendiri, apa sih yang membuat Bapak
gitu, adanya komunitas-komunitas ini yang harus di Citraland? Jadi memang salah satu olahraga panahan ini awalnya itu merupakan olahraga yang unik ya. Maksudnya secara popularitas berbeda dengan sepak bola atau basket. Jadi kami memang butuh support, artinya seperti itu. Sedangkan kalau fasilitas yang lain seperti badminton itu sudah cukup banyak. Sehingga kami mencoba untuk bekerja sama dan kita ingin melihat animo masyarakat seperti apa. Ternyata luar biasa. Dan itu kami cukup bersyukur karena bisa bekerja sama dengan Palembang Archery Club mengadakan PAC First Liga Youth Liga ini gitu. Pak, bagaimana cara untuk menghubunginya nih untuk mungkin untuk kolaborasi bersama Citraland dan sebagainya gitu? Nah, untuk kolaborasi bisa langsung datang ke kantor marketing Citraland Palembang, marketing galeri kami ada di seberang Jiwok di Jalan Utama Boulevard Citraland. Nanti bisa datang dulu, bisa menghubungi marketing atau manajemen estate Citraland Palembang. Nah, kita bisa berdiskusi, kemudian kalau memang sudah serius bisa mengajukan proposal, sehingga kita bisa berkolaborasi seperti apa yang bisa kita support dari Citraland dan dari komunitas sendiri seperti apa begitu. Ada 2 kategori yang dipertandingkan oleh First Half Archery Youth League, yaitu standar nasional dan barebow. Perbedaan antara panahan barebow dan standar nasional berkaitan dengan peralatan yang digunakan dan teknik yang diperbolehkan dalam masing-masing kategori. Biasanya untuk kategori standar nasional, penggunaan berbagai peralatan modern seperti sight, stabilizer, dan release aid. Berikut merupakan pertandingan dalam kategori standar nasional. U10 berjarak 10 meter, U13 berjarak 15 meter, dan U15 berjarak 30 meter. Jadi untuk minat anak-anak, kalau kita menghitung dari jumlah peserta, memang peserta kami itu mayoritas adalah anak usia dini, yang mana itu terdiri dari U10, usia di bawah 10 tahun, kemudian usia di bawah 13 tahun, kemudian usia di bawah 15 tahun, yang mana itu kan paling nggak itu sekitar SD sampai ke SMP. Itu kemudian jumlah pesertanya sendiri itu yang paling mayoritas mereka dengan jumlah sekitar, kalau yang bertanding hari ini, hari Sabtu, sekitar 100 lebih peserta dari 3 kategori usia tadi, dan dari sekitar 4 provinsi dan 15 kota kabupaten, seperti itu. Jadi panahan ini ada 2 ronde. Yang pertama adalah kita sebutnya qualification round atau QR atau kualifikasi penyisihan. Kemudian yang kedua adalah OR itu Olympic Round atau yang biasa kita kenal dengan eliminasi. Nah, yang ini yang sedang dilaksanakan di belakang kita ini adalah qualification round, ronde kualifikasi untuk kategori U10, dan ini sudah di sesi kedua. Kemudian setelah sesi 2 selesai, mereka skor akan diakumulasi, dan hasil dari akumulasi itu akan kita sisihkan. Kita ambil 8 orang dari akumulasi itu, 8 orang besar, 8 besar dari peserta untuk mengikuti ronde eliminasi di siang nanti, seperti ini Mbak. Kemudian nanti dari eliminasi nanti baru kita eliminasi sampai ke dapat partai final dan final perunggu, seperti itu. Untuk target ya Pak ya namanya. Untuk targetnya sendiri ini apakah ada kualifikasi tertentu atau umur tertentu untuk bahan ini? Ya. Kalau untuk yang kategori U10 itu kita berikan face target yang full seperti yang sudah kita lihat sama-sama. Yang full yaitu dari nomor 1 sampai 10. Itu tujuan kita adalah untuk pembinaan, dan memang ketika anak-anak kalau misalnya dia lebih banyak dapat poin seperti itu. Jadi poin berapapun dia tetap dapat antara 1 sampai 10. Nah, tapi kalau sudah masuk ke 15 meter dan seterusnya sampai ke 50 meter nanti, 40 meter maaf. Itu face targetnya kita kurangin menjadi hanya 6 ring, jadi hanya 10 sampai 5. Seperti itu sudah ke level yang kompetitif, seperti itu Mbak. Setiap kelas yang dikompetisikan, masing-masing peserta akan mengikuti sebanyak 6 seri. Di mana satu seri para peserta akan menembakkan anak panah ke arah sasaran sebanyak 6 anak panah. Setiap tembakan ke-6, juri atau peserta akan segera bergantian memberikan penilaian anak panah yang masuk ke dalam akurasi. Cara bermain panahan cukup sederhana.
Ada 2 teknik yang diperlukan, yaitu teknik shot setup dan shot execution. Yang pertama, teknik yang dilakukan mulai dari posisi kaki yang berdiri selebar bahu. Kemudian gripping, yakni menggenggam handle riser. Knocking, memasangkan anak panah di string. Dan hooking, mengaitkan jaring di string. Dan lift the blow, gerakan mengangkat busur. Lalu selanjutnya short execution, yaitu membidik sasaran. Release, yakni melepaskan string, dan follow through, yakni setelah melepaskan panah, biarkan tangan yang menarik tali mengikuti alur gerakan dengan alami. Jadi kalau busur itu ada yang namanya, kita pakai busurnya busur Olimpik, jadi ada kelas divisinya divisi standar, kemudian divisi barebow yang akan dipertandingkan di acara ini. Sebenarnya masih ada 2 divisi lagi, yaitu divisi kompon dan divisi recurve, tapi belum kita pertandingkan untuk event saat ini. Iya. Oke, kalau untuk alatnya sendiri gitu. Yang ini yang apa ya? Ini kalau ya ini busur, jadi ini busur standar yang ada di sini sekarang. Jadi ini yang dipertandingkan pada saat ini. Jadi busur ini dia punya yang namanya riser, 3D riser, kemudian limbs dan string sama arrow rest. Nah, untuk aksesoris pelengkapnya itu ada yang namanya visir, jadi dipasang di situ. Jadi apa aja sih Pak gunanya? Tadi ada riser ya, ada visir, iya. ada dan lain sebagainya. Jadi kalau riser itu kita kayaknya harus pinjem nih. Oh iya, Pak. Boleh nggak ya? Pinjem sebentar ya. Punya siapa nih? Oke, nanti kita. Jadi riser itu handle busur. Nah, itu yang dipegang oleh atlet pada saat memanah. Nah, kemudian itu ada limbs ya. Atau lebih enaknya kita pakai ini ya. Boleh pinjem nggak ya? Punya siapa gitu ya? Adek punya ini ya? Sudah? Boleh. Masih mau mana? Masih satu ramahan lagi ya. Oke. Jadi riser itu handle, itu yang dipegang oleh pemanah. Kemudian ada limbs atas dan limbs bawah, dan ada string itu tali stringnya. Jadi nanti di situ. Terus arrow rest itu untuk meletakkan arrow-nya pada saat akan memanah. Nah, seperti itu. Berarti ada tadi stringnya Pak ya untuk melepaskan anak panahnya ya? Iya, string itu talinya. Jadi tali itu yang akan ditarik sehingga dia melontarkan anak panahnya ke target. Ini aja seperti apa sih Pak? Teknik dari ketika untuk meloncatkan anak panah ya? Oke, jadi mulai dari berdiri, dari stand, kemudian dari posisi knocking ya, memasang anak panah ke busur, kemudian drawing itu menarik ya, dan aiming itu membidik sampai release. Jadi release itu melepaskan anak panah ke target. Jadi itu. Dengan adanya pemahaman yang kuat tentang teknik-teknik dasar dapat membantu meningkatkan konsistensi akurasi dan kepercayaan diri dalam menembak anak panah. Sejak beberapa tahun terakhir, panahan di Indonesia telah mencapai prestasi yang membanggakan. Di level Asia Tenggara, cabang olahraga panahan tidak pernah absen mempersembahkan medali emas seperti kejuaraan SEA Games 2015 dan 2017. Di Sumatera Selatan sendiri telah menyumbangkan beberapa atlet panahan yang berprestasi dalam kompetisi tingkat regional hingga nasional. Apa background sebelumnya yang akhirnya suka gitu? Kenapa ya itu mau olahraga panahan?
ikut panahan. Apalagi kan dia cewek ya, bisa mungkin ada option olahraga lain gitu, Iya. seperti berenang misalnya dan lain sebagainya gitu. Kenapa akhirnya memilih panahan? Sebenarnya dulu udah pernah ikut berkali-kali semua cabang olahraga, tapi aku lebih berminat ke panahan karena tertarik gitu. Karena kan itu butuh kesabaran juga, terus makin greget aja gitu. Kalau ikut lomba tuh nggak menang, itu jadi kayak makin mau coba lagi gitu. Salah satu peserta mengungkapkan rasa gembiranya dapat berpartisipasi dalam kompetisi yang diadakan oleh Palembang Archery Club. Menurutnya, dengan mengikuti kompetisi ini dapat menambah prestasi dan mengasah kemampuannya. Karena panahan itu adalah olahraga yang cukup mudah bagi saya. Dia olahraga yang mengandalkan otot tangan, enggak kaki, cuman satu tangan. Apa? Umur enggak tahu, cuman dari kelas 5. Ya. Support. Ini kalau dari support itu dari keluarga saudara, terus dari keluarga saya. Dengan merasakan sensasi memanah, meluncurkan panah ke target dan mencapai hasil yang baik, menjadi pengalaman yang mengasyikan dan memacu adrenalin terutama untuk anak-anak. Kompetisi yang diadakan Palembang Archery Club pada liga pertama ini menjadi kesempatan bagi para atlet, khususnya di Sumatera Selatan, untuk menguji keterampilan mereka, berkompetisi dengan pesaing dari berbagai tingkatan, dan juga meraih prestasi yang luar biasa dalam olahraga ini. Nah pemirsa, setelah kita mengenal lebih dekat aktivitas olahraga panahan di Sumatera Selatan, ternyata perkembangannya cukup pesat. Karena seringkali dilakukan kegiatan kejuaraan dan juga menjadi daya tarik sendiri, apalagi bisa dilakukan oleh sebuah kalangan. Bahkan para atlet-atlet ini juga telah meraih prestasinya, baik itu tingkat regional maupun tingkat nasional. Nah, maka bagi Anda pemirsa yang tertarik pada cabang olahraga ini, kalian bisa mencobanya karena sangat bermanfaat untuk melatih kebugaran tubuh dan juga melatih fokus kita. Pemirsa, demikianlah TVRI Sport kali ini. Akhir kata saya Riris Namira undur diri, jadilah positif dan berjuang untuk menang. Salam olahraga. 2, 3. Lepas. Bebas.